semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mem Mita Channel. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan masih tentang topik yang sama, yaitu mengenai teks deskripsi. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian tes deskripsi, tujuan tes deskripsi, dan ciri-ciri tes deskripsi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan tes deskripsi. Sebelum kita lanjut ke materi mengenai struktur dan bahasa tes deskripsi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur dan bahasa tes deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan secara lisan dan menulis teks deskripsi. Struktur dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang harus terpenuhi sehingga teks deskripsi itu dapat terbentuk, atau biasa juga disebut sebagai bagian-bagian yang tersusun sehingga menjadi satu bentuk teks deskripsi. Susunan dari struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Di dalam identifikasi atau gambaran umum teks deskripsi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Dan di dalam deskripsi pembagian ini terdapat jenis pengembangan deskripsi bagian. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan ruang. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Dan yang keempat, berupa pemfokusan. Dan yang terakhir dari struktur teks deskripsi atau yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, simpulan atau kesan ini adalah simpulan atau kesan kita terhadap objek yang telah diamati. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Tadi sudah Mem jelaskan bahwa identifikasi itu berisi tentang nama objek. Kalian bisa melihat pada buku Bahasa Indonesia kelas 7, teks deskripsi si Bagas Kelinciku, pada paragraf pertama dituliskan nama objek, yang mana kalimatnya adalah kelinciku bernama Bagas. Yang kedua, mengenai lokasi. Kalian bisa lihat tes deskripsi yang parangtritis nan indah. Pada paragraf pertama dijelaskan, di kalimat tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Itu merupakan lokasi. Yang ketiga, sejarah lahirnya. Mem sudah menyediakan teks yang Mem dapat dari internet mengenai Danau Toba. Kalian bisa melihat pada kalimat Alkisah terdapat seorang pemuda yang bernama Toba dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan Toba adalah memancing. Itu adalah salah satu contoh dari sejarah lahir yang penulis tulis dalam paragraf pertama di teks deskripsinya. Yang ketiga, makna nama.
Kalian bisa melihat contohnya juga pada buku Bahasa Indonesia kelas 7. Teks deskripsi ibuku inspirasiku. Kalimatnya yaitu mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Dijelaskan namanya Wulandari dan maknanya adalah bulan bersinar. Yang terakhir atau yang kelima, pernyataan umum. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban. Dan dijelaskan pula sampai kalimat terakhir di paragraf pertama. Wajahnya yang seperti orang India, itu termasuk ke dalam pernyataan umum. Selanjutnya, mengenai deskripsi bagian atau yang kedua dari struktur teks deskripsi. Yang pertama berdasarkan ruang. Contohnya saat kita mendeskripsikan rumah, kelas, dan lain-lain. Kita menggambarkan bagaimana kondisi pintu masuknya, bagian tengah, dan bagian belakang, nama ruang-ruang, dan ciri-cirinya. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Contohnya ketika kita mendeskripsikan pantai, danau, dan lain-lain. Yang kita gambarkan atau deskripsikan adalah kondisi bawah lautnya, bibir pantainya, ombak, pasir, pemandangan tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada pada tempat yang dideskripsikan. Yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Contohnya mendeskripsikan pementasan drama, tari, dan lain-lain. Jadi ada proses yang berlangsung yang kita gambarkan. Yang terjadi pada bagian awal mulai meningkat, puncak atau intinya sampai ke penutup. Penulis menggambarkan atau mendeskripsikan dari awal pementasan hingga akhir pementasan. Yang keempat berupa pemfokusan. Contohnya mendeskripsikan bagian perpustakaan yang paling disukai. Dalam perpustakaan biasanya ada ruang baca. Kita fokuskan ke ruang bacanya. Dideskripsikanlah dengan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan ruang baca tersebut, seperti desainnya, warna catnya, dan lain-lain. Seperti itu ketika kita masuk ke dalam deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan berisi mengenai simpulan atau kesan kita terhadap objek yang diamati. Kalian bisa melihat contoh pada teks deskripsi Parangtritis nan Indah di bagian paragraf terakhir yang kalimatnya banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati hembusan segar laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Di dalamnya berisi simpulan dari objek yang telah diamati, yaitu Parangtritis atau pantai Parangtritis. Contoh lain mengenai struktur teks deskripsi dapat kalian lihat pada teks Rumah Tongkonan.
Kalian bisa lihat bagaimana susunan dari tes deskripsi rumah tongkonan dari identifikasi, deskripsi bagian, sampai kesimpulan atau kesannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa teks deskripsi. Penggunaan bahasa teks deskripsi terdiri dari yang pertama, kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Artinya, kita mendeskripsikan atau menggambarkan objek sekongkret atau senyata mungkin. Misalnya, kita menggambarkan sosok seorang ibu. Jadi, kita seolah-olah melihat secara nyata sosok seorang ibu. Yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Coba kalian sebutkan panca indera kita. Memberi contoh, panca indera mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Jadi misalnya, kita menggambarkan pantai. Kita seolah-olah melihat dengan panca indera kita, yaitu mata, mendengar, merasakan kondisi pantainya. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Maksudnya, kata dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, S. Contohnya kata berimbuhan men, diikuti kata dasar pesona. Pesona huruf awalnya adalah huruf P, bertemu dengan imbuhan men. Jadi huruf P luluh menjadi M. Bukan mempesona, tetapi menjadi memesona. P-nya hilang atau luluh menjadi M. Yang keempat, penggunaan sinonim. Mem rasa kalian semua sudah tahu mengenai sinonim. Kata-kata yang bersinonim misalnya indah. Sinonimnya elok, molek, cantik, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan kata depan. Kata depan, penggunaannya harus dipisah dengan kata dasar yang mengikutinya. Misalnya, di bertemu kata dasar Monas. Karena di berfungsi sebagai kata depan, makanya di dipisah dengan kata Monas menjadi di Monas, bukan di Monas. Jadi dipisah ya, di Monas. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Kata umum sifatnya memberikan arti yang luas. Sedangkan kata khusus berarti arti atau maknanya sempit. Misal, kata umumnya itu warna. Masih umum kan kalau warna? Sedangkan kata khususnya merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Ketujuh, kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di tadi sudah dijelaskan dengan penggunaan kata depan. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan untuk nama tempat. Misalnya, Makassar. Awalannya harus menggunakan huruf
kapital yaitu M. Yang ke-8, mendaftar kalimat bermajas. Majas dapat diartikan sebagai perumpamaan. Misalnya memberi sifat manusia pada benda. Jadi bendanya angin. Terus dikasih sifat manusia berbisik. Padahal kan kenyataannya angin tidak bisa berbisik. Kalimatnya berbunyi angin berbisik ramai. Itu dinamakan dengan majas. Yang terakhir atau yang ke-9, pilihan kata yang bervariasi. Artinya bermacam-macam, tidak hanya satu. Kata yang digunakan bukan yang itu-itu saja. Misalnya, pantai yang indah. Indah tidak digunakan terus-menerus dalam kalimat, tapi bisa diganti atau ditambahkan. Pantai indah nan permai. Tugas. Mem akan memberikan tugas kepada kalian yang akan kalian selesaikan di forum Google Classroom. Jadi petunjuk mengerjakan tugasnya adalah yang pertama, perhatikan materi yang telah Mem jelaskan sebelumnya. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik video penjelasan atau materi mengenai struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang kedua, bacalah teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 12 sampai 14. Yang ketiga, tuliskan struktur yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut berdasarkan bagian-bagian yang telah Mem jelaskan. Jadi, struktur teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi dijelaskan berdasarkan bagian-bagian seperti contoh yang telah Mem jelaskan di video sebelumnya. Yang keempat, tulislah pada form Google Classroom. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menanyakan melalui WA atau Google Classroom apabila masih ada di antara kalian yang kurang memahami baik itu materi maupun tugas yang Mem berikan. Cukup sekian dari Mem, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.